Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Lama sekali kami tidak menyapa Bapak Ibu sekalian di dalam kelas HRM Talk. Kurang lebih mungkin sekitar 1 bulan ya kita tidak berjumpa, dan hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan di agenda rutin kita yang biasanya setiap hari Senin, khusus hari ini kita selenggarakan di hari Jumat, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua, dan tentu saja saya juga sudah merasa kangen ya untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan teman-teman jauh meskipun mungkin tidak secara langsung bertemu, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa kembali dipertemukan. Beberapa wajah sering kali muncul di kelas-kelas kita. Di sini ada Pak Oki juga. Ada Pak Oki, selamat malam Pak Oki. Malam Kang Rian. Sehat Pak Oki ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ada Pak David Porung, ini juga lama nggak ketemu nih. Pak David, selamat malam Pak. Selamat malam Kang Rian. Baik, sehat Pak ya? Sehat-sehat. Oke, dan mungkin teman-teman yang lain yang sepertinya kalau saya sapa satu persatu kayaknya juga akan akan tidak cukup ini waktunya ya. Yang pasti ada Pak Andri juga dan beberapa teman-teman yang lain yang saya yakin mungkin ada sebagian yang berharap juga bisa hadir di sini, tetapi karena satu dengan yang lain hal tidak bisa hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang sudah teman-teman panitia dan tim Subpersonality Institute sampaikan, hari ini kita membahas sebuah materi, judulnya adalah menjadi pemimpin pentingkah gitu ya. Nah, ini penting untuk kita bahas karena mungkin sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah judul, ya, pentingkah ya pasti jawabannya penting. Tetapi seberapa pentingnya ini mungkin menjadi hal yang perlu kita bahas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang jadi sebuah pertanyaan bagi kita juga adalah saya yakin di setiap organisasi itu ada para pemimpin, ada para manajer, ada orang-orang yang memang disiapkan untuk memimpin tim, memimpin organisasi. Tetapi seringkali peran-peran kepemimpinan itu juga dalam tanda kutip bermasalah. Maksudnya bermasalah itu seperti apa? Ya, kalau di promosi ya yang teman-teman panitia sampaikan, banyak di antara kita itu mengangkat para manajer, tetapi tidak kemudian manajer itu diberikan kompetensi atau tidak kompeten. Nah, ini juga menjadi sebuah persoalan. Oleh karena itu kita akan coba dalam waktu 1 jam ke depan, Bapak Ibu, kita akan membahas itu semua. Dan mohon maaf Bapak Ibu untuk malam hari ini kita tidak menyediakan rekamannya ya, karena tadi mendesak ternyata kita belum memperpanjang Zoom-nya, dan kemudian ini saya pakai Zoom dari Telkomsel dan ternyata tidak ada fitur rekamannya yang langsung live di YouTube. Tetapi saya kira ini saya juga merecord, jadi mudah-mudahan mungkin nanti rekamannya masih bisa kita unduh dan kemudian kita upload di YouTube. Tetapi kalau misalnya nanti tidak bisa, ya beruntung Bapak Ibu sekalian malam hari ini bisa hadir menyimak gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya tidak berlama-lama, saya juga sudah menyiapkan slide untuk pertemuan kita kali ini. Sebagian dari Bapak Ibu sekalian mungkin kalau melihat dari slide pertamanya, saya kira mungkin sudah pernah menyimak sedikit materi ini dari saya, tetapi saya jadikan ini sebagai sebuah prolog ya di sesi kita kali ini. Oke, menjadi leader pentingkah Bapak Ibu? Ini sudah kita jawab ya tadi bahwa tentu saja penting gitu. Nah, Bapak Ibu, ini akan kita bahas malam hari ini. Kalau misalnya nanti sampai jam 9 kemudian tidak selesai,
mungkin kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Tetapi sebetulnya saya sudah menyiapkan 5 objektif Bapak Ibu, 5 goal yang hari ini ingin kita bahas. Pertama adalah tentang urgensi kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Ya, jawabannya tentu saja urgent, tapi seberapa urgent pemimpin itu dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, kita juga sedikit mungkin mengupas prinsip-prinsip manajemen yang kita pahami dan itu menjadi tugas dan peran dari manajer nantinya. Nah, itu kita juga akan bahas tugas dan fungsi manajernya. Kemudian yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, kita akan membahas kompetensi apa saja sih sebetulnya yang harus dimiliki oleh para manajer, para leader dalam organisasi kita. Atau kalau kita sendiri adalah para business owner atau para manajer itu sendiri, apa kompetensi yang seharusnya kita punyai. Dan terakhir, ya kita akan membahas terkait dengan seberapa atau bagaimana cara kita untuk membuat kepemimpinan di dalam organisasi kita menjadi efektif, Bapak Ibu. Ya, karena banyak juga di antara kita yang mungkin punya para pemimpin, tapi pemimpin itu tidak membantu kita menyelesaikan masalah, gitu ya. Justru malah menambah masalah dalam organisasi kita. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Ya, ini objektif kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu semua, ya, saya ingin memulai dari ini, Bapak Ibu. Jadi, sebuah bisnis yang kuat, ya, ketika kita bicara tentang masalah bisnis yang kuat ini, sebetulnya tidak selalu bicara tentang bisnis yang fokus kepada laba, ya. Artinya, saya bilang 4 ciri organisasi yang kuat lah. Saya bilang begitu saja. Sebuah bisnis yang kuat itu punya setidaknya ada 4 ciri, Bapak Ibu. Apa cirinya? Ciri yang pertama adalah bahwa bisnis itu harus menunjukkan profit. Harus menunjukkan profit atau untung atau surplus. Baik itu organisasi yang sifatnya itu laba atau organisasi profit ataupun organisasi non profit. Entah itu yayasan dan lain sebagainya. Loh, kok bisa? Ya iya dong, yayasan itu kalau tidak profit, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa bertahan? Tapi kan bisa dari sumbangan-sumbangan. Iya, pertanyaannya adalah profit ini tidak selalu bicara uang. Ya, profit ini juga bisa bicara juga terkait dengan masalah kemanfaatan. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa, Bapak Ibu? Profit ini penting, karena profit ini sebuah tanda kalau perusahaan kita itu atau organisasi yang kita kelola itu punya value, punya nilai, punya manfaat bagi orang lain atau bagi usernya, bagi customernya. Jadi profit ini tidak hanya sebatas profit, tetapi ada value, Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis yang kuat itu kalau dia bisnisnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang profit, tentu saja harus untung. Kalau perusahaan tersebut bukan perusahaan yang profit, ya berorientasi profit, maka perusahaan itu harus menunjukkan value. Value itu ditandai dengan apa? Ya kalau sekolah misalnya yayasan, ya, muridnya banyak. Kemudian kalau dia misalkan katalah organisasi sosial, berarti anggotanya banyak. Kalau dia misalnya katakanlah organisasi dakwah misalnya, ya jamaahnya banyak. Kenapa cirinya jamaah banyak? Berarti dia punya value, punya nilai kebermanfaatan bagi orang lain yang menggunakan jasanya dia. Itu Bapak Ibu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, sebuah bisnis itu kuat. Ini kita ngomongnya tentang kuat ya, bukan tentang besar. Kenapa? Kenapa harus bisnis yang kuat, bukan bisnis yang besar? Karena besar belum tentu kuat, Bapak Ibu. Ya, kita banyak sekali melihat orang-orang yang badannya gede, tapi ketika disentil aja dia kemudian nangis gitu ya, atau dipukul aja kemudian dia jatuh dan kemudian tidak mampu berdiri lagi. Dia berarti besar tapi tidak kuat. Nah, tetapi sebaliknya Bapak Ibu, sebuah perusahaan atau organisasi yang kuat itu pasti atau punya potensi untuk menjadi besar gitu ya. Nah, maka itulah kenapa saya bicaranya tentang masalah bisnis kuat terlebih dahulu. Jadi bisnis kuat itu yang kedua adalah dia punya standar kerja, Bapak Ibu. Ya, punya standar. Apa tujuan apa itu standar? Standar adalah ukuran-ukuran.
ukuran-ukuran atau norma-norma yang menjadikan bisnis itu bisa diduplikasi. Jadi ada standar. Standar itu biasanya ditunjukkan dalam bentuk ukuran-ukuran, entah itu angka, entah itu apapun, tetapi berbasis angka. Ya, artinya ada tolak ukur kuantitatif yang dijadikan sebagai standar. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, bisnis kuat itu ciri yang ketiga adalah dia punya sistem. Sistem yang membuat bisnis itu menjadi autopilot. Tentu saja sistem ini dengan manajemen kontrol sistemnya. Ya, ada sistem, tetapi kalau sistem itu tidak ada manajemen kontrolnya ya percuma. Misalnya ada SOP tapi nggak dijalanin. Ada instruksi kerja tapi tidak dipatuhi. Ada flowchart tetapi itu tidak dijalankan. Itu berarti kenapa? Karena tidak ada kontrol sistem yang memastikan sistem itu berjalan. Jadi ciri bisnis yang ketiga adalah dia punya sistem sekaligus juga manajemen kontrol sistem yang membuat bisnis ini jadi autopilot. Ya, autopilot itu berarti ya jalan tanpa selalu harus dipengaruhi oleh pemimpin puncaknya atau ownernya bahkan. Kalau teman-teman sekalian mungkin yang hadir saat ini adalah para business owner, autopilot itu berarti Anda bisa meninggalkan bisnis tanpa khawatir bisnis itu kemudian jatuh, bangkrut, ya, rugi, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terpenting Bapak Ibu, 3 ciri ini juga harus ada tim manajemen yang kompeten, yang mampu menjalankan peran dengan baik. Jadi, tim manajemen inilah yang kemudian saya sebut dengan istilah para leader itu. Ya, leader ini bukan sembarang leader, bukan orang-orang yang kemudian kita berikan kewenangan, kita berikan tempat, tidak hanya sebatas itu, tetapi orang-orang yang memang dia kompeten, yang mampu menjalankan perannya dengan baik. Jadi kalau kita bertanya, kenapa sih kepemimpinan itu menjadi hal yang penting? Ya karena ini Bapak Ibu. Ya, untuk mencapai bisnis yang kuat tidak mungkin ada yang namanya pemimpin. Gitu ya. Jadi pemimpin itu akan selalu ada kalau kita ingin mencapai bisnis yang kuat. Ya, dan kalau kuat berpotensi untuk besar. Dan semakin besar sebuah organisasi, maka harusnya semakin membutuhkan banyak pemimpin. Gitu. Kalau satu orang pemimpin tetap bisa membuat perusahaan itu kuat, tetapi tidak mungkin perusahaan itu kuat tanpa sebuah kepemimpinan. Dan ketika perusahaan itu ingin besar, maka sebetulnya tidak ada pilihan, kita harus memperbanyak Bapak Ibu manajer-manajer atau para pemimpin di dalam organisasi kita. Gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah alasan pertama kenapa kepemimpinan dalam organisasi itu menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, ya, saya mencoba untuk mengutip ya statement dari seorang George Barna. George Barna ini beliau adalah seorang pakar kepemimpinan, konsultan kepemimpinan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa searching juga siapa George Barna itu. Dia juga seorang penulis. Dia bilang organisasi besar. Nah, kalau tadi kita bicara organisasi kuat. Nah, sekarang kita fokus ke organisasi besar Bapak Ibu. Jadi organisasi besar mungkin punya pemimpin yang hebat dan struktur yang buruk. Ini menarik Bapak Ibu. Ya, jadi organisasi besar itu wajib punya pemimpin yang hebat, meskipun strukturnya yang buruk. Struktur itu termasuk sistemnya buruk gitu ya. Jadi ini kata George Barna. Tapi dia bilang, saya tuh nggak pernah lihat sebuah organisasi gitu ya, yang strukturnya hebat, bagus, sistemnya oke, standarnya keren, tetapi dipimpin oleh pemimpin yang buruk. Itu nggak ada, dia bilang. Kenapa bisa begitu? Artinya apa Bapak Ibu? Kalau tadi kita bicara organisasi kuat, ya kuat itu standarnya ada 4, ada profit, ada sistem, ada standar, ada pemimpin, gitu ya. Mungkin yang nomor 3 itu dan nomor 2 itu bisa dihilangkan, tetapi kepemimpinan itu nggak boleh hilang. Artinya manajer yang kuat itu harus ada, pemimpin yang hebat itu harus ada. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita ingin memiliki sebuah organisasi yang kuat, maka di situ harus ada pemimpin. Bahkan ketika kita ingin menjadi organisasi besar, kata George Barna, itu kita juga tetap butuh pemimpin. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kepemimpinan itu menjadi sesuatu hal yang mutlak. Baik organisasi kita ingin kuat saja, atau bahkan mungkin ingin organisasi itu besar. Gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Oh ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu, silakan Bapak Ibu sekalian bisa melalui chat atau nanti raise hand ya, nanti mungkin ada waktu yang nanti saya berikan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi pemimpin itu mutlak dibutuhkan, baik itu untuk membangun perusahaan kita supaya kuat ataupun perusahaan itu ingin menjadi besar. Maka perlu ada sebuah kepemimpinan atau manajemen atau manajer dalam organisasi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang bahkan saking pentingnya, saya kira mungkin agama kita ya atau apapun agamanya itu pasti selalu ada sosok pemimpin di situ. Ya, selalu ada, bahkan turunnya Nabi Adam ya, di agama-agama Samawi, termasuk agama Islam, itu tujuannya adalah untuk memimpin. Makanya kalau kita lihat ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan masing-masing kalian adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata kepemimpinan ini tidak hanya tentang bisnis, ya, ingin kuat ataupun ingin besar, tapi lebih dari itu ternyata sebetulnya kita semua ini pada prinsipnya adalah manusia yang punya bakat atau punya fitrah atau punya modal kepemimpinan Bapak Ibu. Minimal memimpin dirinya sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian mungkin berteman di sosial media saya, di Facebook ya, kemarin saya sempat menyampaikan kepemimpinan tertinggi justru ada kepemimpinan diri gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu bermasalah dengan orang lain. Itu penyebabnya adalah karena ketidakmampuan dia dalam memimpin diri, memimpin emosi, memimpin logika, memimpin pengetahuan gitu ya. Sehingga dia tidak lebih bijak daripada anak kecil yang kemudian dia mampu memimpin seseorang atau sesuatu. Jadi kepemimpinan ini menjadi sesuatu yang penting. Itulah kenapa kata Nabi, masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini kalimatnya menarik Bapak Ibu, bukan tentang apa yang dipimpinnya, tetapi tentang siapa atau tentang orang yang dipimpinnya. Nah, itu ya, jadi dari situ apa yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kepemimpinan ini sesuatu yang sangat penting. Kalau kita ingin organisasi kita besar, butuh pemimpin. Kalau kita ingin pemimpin kita, organisasi kita kuat, maka kita butuh pemimpin. Bahkan kepemimpinan ini tidak hanya untuk urusan duniawi, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di kampung akhirat nanti. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang menjadikan sebuah kepemimpinan itu berhasil? Ya tentu saja keberhasilan atau kesuksesan sebuah perusahaan pasti ya atau seringkali dipengaruhi oleh kepiawaian para manajernya, para pemimpinnya Bapak Ibu. Ini sudah mutlak. Kesimpulannya adalah bahwa keberhasilan atau kesuksesan dari sebuah perusahaan atau organisasi itu seringkali dipengaruhi oleh kepiawaian para manajernya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita itu sudah benar-benar piawai memimpin tim kita, memimpin organisasi kita, termasuk di dalamnya adalah apakah para manajer, para supervisor, para direktur yang memimpin bisnis kita, itu juga mereka memiliki kepiawaian seperti layaknya seorang manajer, supervisor, atau direktur nggak di perusahaan kita. Maka kalau mereka tidak piawai, meskipun ada, Bapak Ibu, ya tentu saja tidak akan mampu membuat perusahaan kita hebat, membuat perusahaan kita kuat, gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas ada, tetapi pemimpin yang seperti apa yang bisa membuat atau membawa organisasi kita menuju kepada puncak keberhasilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalahnya, nah ini yang jadi masalah. Seringkali gitu ya, karyawan yang diangkat menjadi manajer itu bukan karena mereka itu kita anggap kompeten di dalam manajerial itu. Ya, seringkali biasanya ini umum Bapak Ibu. Ya. Satu, kita mengangkat mereka karena mereka punya keterampilan teknis, handal gitu ya. Mereka bisa menunjukkan hasil kerja yang bagus. Ya.
Tetapi tentu saja kan mereka bukan orang punya pengalaman di manajerial, tapi karena dia kerjanya bagus, wah ini saya angkat nih gitu. Harapannya apa? Harapannya adalah orang itu kelak kalau bisa jadi manajer, dia bisa menularkan kemampuan dia kepada orang lain. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setia, jujur, pengabdian, loyalitas yang tinggi. Nah, ini juga salah satu yang seringkali dijadikan sebagai patokan kita dalam meng-hire tim manajer, Bapak Ibu. Karena kita anggap dia setia, dia jujur, dia punya pengabdian, dia punya loyalitas, kemudian kita anggap orang ini pasti akan amanah dan dia tidak akan berkhianat. Tentu saja ini juga keputusan yang benar, memilih dia orang-orang yang punya terbukti dan teruji memiliki loyalitas kepada perusahaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, seringkali kita memilih seorang pemimpin biasanya ya karena kita punya hubungan kekerabatan. Bisa jadi mungkin anggota keluarga atau teman dekat, atau dia punya kedekatan ya secara emosional dengan para pemimpin atau dengan kita, sehingga kita lebih percaya kepada orang yang dekat dengan kita, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, atau bahkan mungkin orang-orang yang sudah menunjukkan hubungan yang dekat dengan kita semua. Nah, apakah ini salah, Bapak Ibu? Ya tentu saja ini nggak salah ya. Ini tidak salah, bahkan menurut saya penting untuk memutuskan kepemimpinan atau memilih seorang manajer itu karena 3 hal ini. Tetapi, ini baru kita bicara tetapi, tentu saja mereka yang memiliki alasan untuk diangkat ini, atau 3 alasan ini, tidak membuat serta-merta mereka itu kemudian mampu memimpin, Bapak Ibu. Ya, mereka yang punya keterampilan teknis belum tentu mereka itu bisa menularkan kemampuan dia kepada orang lain. Belum tentu juga mereka yang setia, jujur, dan mengabdi kepada perusahaan, mereka juga bisa memimpin. Belum tentu juga mereka yang kerabat, berteman dekat dengan kita, kemudian juga punya kemampuan untuk memimpin, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi penting. Kok bisa begitu, gitu kan? Ya, jadi kenapa bisa begitu? Ya karena memang mereka ya tidak punya skill kompetensi kepemimpinan, Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi. Jadi kadang-kadang kita menyerahkan kompetensi manajemen itu kepada manajer yang kita pilih tadi, Bapak Ibu. Ya. Lebih parah lagi, perusahaan tidak memberikan pelatihan yang cukup bagi pengembangan kompetensi manajer itu. Jadi hanya dengan modal mereka dulunya adalah seorang operator sukses, kemudian berharap mereka bisa membuat orang lain sukses seperti dirinya. Gitu. Tidak ada pelatihan yang membuat dia itu meningkatkan kompetensi manajer. Padahal kalau kita perhatikan sebetulnya ilmu manajerial itu berbeda dengan ilmu sebagai seorang operator, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, udah begitu tidak menyediakan anggaran yang cukup bagi pengembangan. Ya kita menganggap bahwa kalau kita memilih 3 orang itu ya sudah paling nggak selesai gitu ya. Nah ini saya amati dari beberapa perusahaan yang saya dampingi, begitu Bapak Ibu modelnya. Para pemimpin itu karir sehingga mereka jadi supervisor, naik jadi senior supervisor, jadi manajer, kemudian dari senior manajer bahkan ada yang sampai ke level direksi. Ya, jadi tidak menyediakan anggaran yang cukup bagi pengembangan SDM di perusahaan. Ini dari sisi perusahaan. Nah, uniknya lagi, Bapak Ibu, para manajer tersebut yang tadi kita pilih, ya, mereka juga tidak mempersiapkan diri jadi manajer, gitu. Ya, dan mereka juga nggak tahu kriteria yang baik jadi seorang manajer itu seperti apa. Di satu sisi perusahaan tidak mewadahi mereka untuk belajar manajerial. Ya, di sisi yang lain mereka juga tidak belajar. Ada mungkin yang belajar, tetapi jumlahnya sedikit, Bapak Ibu. Tidak paham juga fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Sehingga seolah-olah jadi manajer itu ya harus mengerjakan lebih banyak pekerjaan. Bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan anak buah yang tidak mampu dikerjakan. Gitu. Nah, ini bagus, dia punya tanggung jawab, tetapi dia tidak betul-betul memahami peran dan tanggung jawab dia sebagai seorang manajer. Ini juga menjadi masalah, Bapak Ibu. Ya,
Kemudian Bapak Ibu yang lain mengandalkan keterampilan teknis ya daripada kemampuan manajerial. Jadi karena misalnya katakanlah dia dulunya jago sales, kemudian dia jadi sales manager atau marketing manager gitu. Nah, padahal kan tipe pekerjaannya berbeda. Ketika dia bertemu dengan jadi sales, yang dia hadapi adalah para customer. Kan begitu. Tetapi ketika dia menjadi seorang manajer, yang dia hadapi adalah bukan lagi customer, tetapi adalah orang-orang tim salesnya dia. Kan udah berbeda Bapak Ibu. Jadi ilmunya pasti tidak akan terpakai. Gitu ya. Nah, ketika dia harus mengachieve target yang dulunya target pribadi, sekarang jadi target tim, maka kemudian dia belusukan gitu, mendampingi tim salesnya gitu ya. Nah, ini menarik sehingga dia bekerja lebih keras dan lebih berat dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau untuk belajar ya dari seniornya, dulu atasan saya begini cara memimpin saya gitu. Maka saya juga lakukan hal yang sama. Gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ngikutin kelas di HRM saya sampaikan di situ bahwa sebetulnya ilmu manajemen itu bisa jadi sudah tua dan sangat berubah kebutuhannya dengan ilmu manajemen pertama diciptakan. Karena ilmu manajemen itu kan diciptakan tahun 1902, Bapak Ibu. Pertama kali struktur organisasi dan ilmu manajemen. Ya, kemudian baru dan ini sudah masuk ke tahun 2020, artinya sudah ada 6 generasi yang berbeda atau kita sebut per 20 tahun itu ada generasi baru, bahkan mungkin 11 generasi ya. Nah, tetapi ilmu manajemennya masih sama, turun-temurun. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang lebih hebat lagi, mereka nggak menguasai peralatan standar manajemen. Gitu ya. Nah, kalau seorang sales, peralatan standarnya tentu saja dia butuh marketing tools. Ya. Marketing tools itu dia butuh brosur, dia butuh video, dia butuh testimoni, dia butuh formulir formulir aplikasi penjualan, misalnya begitu. Tetapi ketika jadi manajer, peralatan standarnya sudah tidak itu lagi, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Dan saya yakin mungkin bisa jadi di antara kita ini juga tidak paham apa yang menjadi peralatan standar seorang manajer, Bapak Ibu. Peralatan tools ya, tools manajemen itu. Nah, kalau saya pernah nanya Bapak Ibu, saya tanya di forum lain, Bapak Ibu, apa kira-kira peralatan standar seorang manajer? Ada yang jawab, berarti saya butuh laptop, Pak. Kemudian saya butuh pulpen buat tanda tangan, Pak, gitu ya. Nah, ini saya bilang bukan itu. Itu tuh jangankan kita, tim kita pun butuh laptop, mereka pun butuh pulpen. Gitu ya. Jadi yang dimaksud tools ini adalah tools manager. Nah, tools management itu apa saja? Ya, apa yang pekerjaan dia. Kalau ketika dia bicara problem solving atau menyelesaikan masalah, maka tools apa yang dia pakai untuk menyelesaikan masalah. Kalau tugas dia adalah mengelola kinerja, maka tools apa yang dia pakai untuk mengelola kinerja. Kalau dia membuat sebuah perencanaan, maka tools apa yang dia pakai untuk membuat sebuah perencanaan itu. Nah, seringkali mereka itu juga gagap, Bapak Ibu. Nah, ini tidak menguasai peralatan standar manajemen. Sehingga ya mereka terjebak dalam pekerjaan rutinitas. Ya, artinya jabatannya di dalam struktur itu sebagai manajer, tetapi pekerjaannya itu seperti operator. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa begitu? Ya tadi karena faktor dari perusahaan juga tidak memberikan kesempatan dia untuk belajar. Kemudian di sisi yang lain para manajer ini juga tidak belajar untuk menjadi manajer yang baik atau memiliki persepsi yang salah tentang kepemimpinan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita coba lanjutkan Bapak Ibu. Nah, padahal kalau kita lihat seorang advisor yang hebat ya, tidak akan membuat dirinya secara otomatis menjadi manajer yang hebat Bapak Ibu. Jadi akan sangat sedikit sekali, mungkin 1/1000 kali ya. Mereka yang dulunya advisor, kemudian tanpa mengupgrade dirinya menjadi seorang manajer, hanya mengandalkan kepada kemampuan teknisnya dia, kemudian dia itu menjadi seorang manajer yang hebat. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak serta-merta.
Kalaupun toh ada yang kemudian dia berubah menjadi seorang manajer yang hebat, ya tentu saja dia bisa dipastikan mempelajari ilmu manajemen dan mengupgrade dirinya dan kemudian mengaplikasikan ilmu barunya tersebut sebagai seorang manajer, Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Nah, dan manajer yang diangkat tanpa bekal kemampuan manajemen biasanya adalah para manajer yang memang merintis. Ya, merintis apa? Merintis karir dari bawah atau advisor atau para manajer pemula. Nah, ini Bapak Ibu. Dan biasanya justru mungkin pada saat perusahaan itu masih kecil, masih oke, masih kita pantau ya. Tetapi ketika kita ingin membangun perusahaan itu menjadi besar dan kuat Bapak Ibu, disitulah biasanya terjadi masalah gitu ya. Kita ingin perusahaannya membesar, orang-orangnya semakin besar, customer semakin banyak, cash flow yang dikelola juga semakin besar, urusannya juga semakin rumit. Nah, ketika kita mulai merekrut orang-orang, kok jadi masalah ya? Masalahnya malah berlipat. Masalah ketemu dengan customer, masalah dengan operasional, masalah dengan keuangan, udah begitu masalah juga dengan SDM, dalam hal ini manajer. Jadi seharusnya para manajer itu disiapkan untuk menyelesaikan masalah, justru para manajer itu menjadi masalah baru bagi organisasi kita atau bagi kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang jadi sebuah permasalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih kalau kita berbicara terkait dengan mengapa manajer itu, para pemimpin itu penting, ya tentu saja tadi penting. Jadi perusahaan ingin kuat butuh manajer, perusahaan ingin besar butuh manajer, tetapi tidak hanya sebatas manajer, tetapi manajer yang memiliki kompetensi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, ini sudah kurang lebih sekitar 30 menit, saya menyampaikan beberapa opening statement ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mencoba untuk menanggapi, bertanya dan lain sebagainya, mungkin dipersilakan. Silakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke materi. Ya, di sini saya coba sekalian pelan-pelan mungkin berkenalan juga dengan Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Admiral Catra. Ini Pak Admiral Catra ini nama atau siapa ini? Nama ini, Pak. Oke. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini di apa, Pak? Lampung nih, Pak ya? Saya di Lampung, Pak. Ya. Oke, di perusahaan apa, Bapak? Saya di BUMN. Masya Allah. Baik, baik, baik. Salam kenal, Bapak. Ya, salam kenal juga, Pak. Baru ketemu, Pak ya? Saya udah beberapa kali sih ikut juga. Saya juga ada pernah beli bukunya, Pak. Wah, buku kuning apa buku biru, Pak? Buku kuning. Buku kuning. Baik, Bapak. Sebentar lagi ada buku merah nih, Pak. Buku merah ya. Buku merah tentang tim nih. Insya Allah mungkin terbit di bulan September ya. Ya. Baik. Mohon doanya Pak Admiral. Sama-sama, Pak Rian. Baik. Ada Pak Admiral, ada Ainur ini, Bu atau Pak Ainur nih ya. Ya, kitab kuning. Baik, ada Ainur, ada Pak Ananta Putra. Ini kalau boleh bisa open mic juga boleh nih Pak Ananta Putra. Ada Pak Mukmin Lebak. Pak Mukmin, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rian Martian. Sehat. Baik, alhamdulillah Pak Mukmin. Pak Mukmin di mana ini Pak? Dari Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Pak. Oke, Lebak Banten Pak ya? Iya betul. Baik. Pak Mukmin, kira-kira mungkin ada pendapat apa nih Pak Mukmin tentang kepemimpinan? Kebetulan saya tadi baru join, Pak. Oh, baru gabung ya? Iya. Baru gabung langsung ditodong Pak ya? Oke, selamat bergabung Pak. Beli bukunya Pak yang kuning sama yang apa The Leader 5.0 Leader Pak ya? Ya, paket. Ya, jangan-jangan ini di Selamat sini. malam Pak Rian. Selamat malam Pak Ananta Putra. Ya dari Bali Pak Rian. Wah, ini Bali selalu memenuhi acara kami. Terima kasih. Ya, ya siap.
Sangat menarik tadi ada sebuah quote dari Pak Rian, yaitu kepemimpinan tertinggi adalah bisa memimpin diri sendiri. Itu sangat luar biasa. Karena musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Ya, terima kasih Pak Rian, sangat menginspiratif. Baik, baik. Terima kasih Pak Ananta. Pak Ananta ini kalau boleh tahu di mana Pak? Artinya posisi profesi sebagai apa ini Pak? Kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di Bali. Swasta Pak ya? Ya? Swasta ya, bukan BUMN ya? Swasta. Ya. Baik, baik. Swasta, kebetulan di bidang SDM juga Pak Rian. Oh. Jadi selalu rindu dengan webinar dari Pak Rian. Kali-kali gantian Pak Ananta yang ngisi Pak. Masih belajar banyak dari Pak Rian ini. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan Ya, bisa bertemu langsung nih Pak Ananta. Ya. Terima kasih banyak Pak Rian. Ya, ini saya banyak dikunjungi orang Bali di acara online ini, tetapi saya malah jarang, belum pernah ini Pak ngisi training di Bali ini Pak. Mudah-mudahan nanti Suatu hari, ya. Betul. Siap, ya. Yes. Baik, Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau bertanya dulu ya. Ini kalau dari nama-nama tuh orang Bali kelihatan nih Imade Pak. Imade Antara, ada Pak Iwayan Suparta. Ya, banyak sekali, terima kasih ya. Ada banyak nih. Kemudian siapa lagi nih ya? Silakan. Saya Kang Rian. Boleh Pak Andri. Pak Andri. Ya. Ini yang saya alami nih. Memang Ya. fakta sehari-hari yang sudah bertahun-tahun. Kalau saya sih memimpin sebuah tim, kebetulan memang tim sales. Ya. Mengcover di 7 tim, totalnya 55 orang. 7 tim dibagi 55 orang dibagi 7 tim itu Pak ya? Ya, tapi masing-masing beda-beda jumlah orangnya kan yang salesnya. Oke. Dan masing-masing punya tim leader sendiri-sendiri. Jadi saya membawa sekitar 4-5 leader di sini. Ya. Nah, kalau kami berdasarkan memang dari quote tadi, manajer yang diangkat tanpa bekal kemampuan. Manajemen biasanya adalah manajer yang merintis karir dari bawah. Memang kami semuanya merintis dari bawah. Yeah. Jadi bukan dari karena kemampuan manajemen kami. Tapi seiring berjalannya waktu, kami belajar dari proses-proses yang kami lalui selama ini. Termasuk saya. Nah, ini yang menarik itu, kami terutama saya, hampir 2 tahun ini banyak belajar dari Supersonality kan ya. Nah, lengkap bukunya, tinggal yang buku merah ini yang saya tunggu ini. Buku merah masih disiapin covernya Pak. Iya, ilmunya bermanfaat. Mungkin insya Allah saya akan ikut yang HRM Master nantinya. Kemungkinan merambat ke arah saya juga kepengen punya usaha yang sama ini. Jadi kecil-kecilan jadi owner nantinya. Siap. Nah, HRM Mastery online offline mungkin di bulan September Pak. Insya Allah Jogja. September ya. Terutama yang step by step dulu, yang lead-nya dulu nanti. Perbedaannya antara manajer dan leader itu gimana nanti. Yang menarik dari ini yang saya buta selama ini tentang tools manajemen yang tadi Kang Rian bilang. Bagaimana tools untuk perencanaan rencana kerja, tools untuk meningkatkan produktivitas itu bagaimana, itu mohon izin apakah nanti ada atau di-share-kan dari Kang Rian untuk tools-tools itu yang bisa menjadi panduan kami. Selama ini kami hanya mereka-reka aja. Kami membuat tools sendiri seperti tabel Excel. Hari kerjanya, kemudian aktivitasnya kita bagi, produktifnya berapa value yang dihasilkan. Dari situlah yang kami analisa selama ini toolsnya. Ya secara otodidak aja Kang Rian. Mohon mungkin ada petunjuk yang nanti bisa kami muatkan sebagai seorang manajer. Jadi istilahnya Pak Andri ini street smart leaders Pak ya. Belajar di jalanan gitu Pak. Betul. Jadi pengalamannya banyak di jalan ini yang kami ambil, tapi banyak komplitnya atau secara itu manajernya ya
dari super personality sih, dari Kang Rian selama ini saya ikuti. Oke. Gitu. Ya. Tapi yang ngacak, yang saya buat slide sendiri, saya buat presentasi sendiri ke teman-teman. Apa-apa Pak, bagus Pak. Nah, Gitu. orang-orang yang street smart itu justru malah dia itu lebih menguasai dunia yang sesungguhnya Pak. Kalau kita bicara bisnis sales, terutama di direct selling, ya kita mindsetkan bahwa ini adalah bisnis manusia. Bagaimana cara mengolah manusianya yang di dalamnya itu. Yang kemarin dari siapa itu yang trainer yang dari Trawas itu Kang Rian, orang Surabaya. Itu bagaimana kita punya engagement di situ sebelum kita membentuk teamwork. Nah, itu saya buat materi, saya slide-kan itu kemarin. Pak Dodi Pak ya? Iya Pak Rudi nggak salah itu yang Pak Dodi Pak. Pak Dodi. Betul. Pak Dodi Faisal. Kemarin baru pulang haji beliau kalau nggak salah. Alhamdulillah ya. Itu saya ambil itu dari acara Zoom-nya Personality. Alhamdulillah. Gitu. Ya gitu kan yang masih mudah-mudahan ada petunjuk untuk bagaimana cara kita tools untuk manajerialnya itu. Oke. Ini sebetulnya sekalian info juga Pak, besok di bulan Agustus ini tanggal 24-25 kita ada kelas lab nih Pak. Iya, lihat itu ya. Ya, itu di Jogja juga. Itu leadership leadership empowerment and advanced management program. Jadi pelatihan 2 hari 1 malam Pak di Kaliurang Pak. Oh, itu offline ya Kang ya? Offline Pak. Insya Allah kita sekarang sudah mulai di offline lagi karena memang online ini terbatas sekali Pak untuk mengajarkan skill. Oke. Ya. Nanti informasinya saya sharekan di belakang. Baik Bapak Ibu, sementara kita lanjutkan dulu sedikit lagi materinya ya. Jadi Bapak Ibu ini mungkin karena belum ada bertanya tadi, terima kasih terakhir Pak Andri sudah memberikan sudut pandangnya dan beberapa teman-teman yang lain juga sudah memberikan masukannya atau pengalaman-pengalamannya. Ya Bapak Ibu, nah sekarang mungkin kita akan coba kepada apa sih tugas dari para manajer itu. Kalau kita perhatikan sebetulnya kan di dalam organisasi itu kan ada yang namanya input, ada proses, ada output. Ya. Ini mungkin saya lebih karena slide-nya tidak saya siapkan, tapi saya coba sharekan dalam bentuk video atau tulisan aja ya. Jadi bisnis itu kan selalu bicara input, kemudian proses, kemudian output. Nah, jadi tugas dari bisnis itu kan sebetulnya menghasilkan output, Bapak Ibu. Menghasilkan output. Output itu macam-macam ya. Bisa jadi profit, bisa jadi kepuasan pelanggan, bisa jadi produk yang bagus dan lain sebagainya. Dari setiap bisnis proses itu kan menghasilkan input, menggunakan input dipakai untuk sebuah proses sehingga menghasilkan output. Nah, maka peran manajerial ini kan sebetulnya adalah bagaimana mengkonversi input ini ke dalam proses dan menjadikan setiap proses itu menghasilkan output. Nah, bahasanya Bapak Ibu kalau kita lihat input ini kan harus efisien kan. Menghasilkan input ini harus efisien, sehingga sementara menghasilkan output itu harus efektif. Ya, kalau kita bilang efektif, efisien itu tepat guna. Ya, kalau efektif itu adalah tepat sasaran. Ya. Sasarannya, goalnya tercapai, itu efektif. Kalau efisien adalah tepat guna. Kalau kita bicara guna, berarti bagaimana menggunakan input itu tepat gunanya, atau bahasa lainnya efisien. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bagaimana caranya supaya perusahaan ini efektif dan efisien, maka sebetulnya kan bicara efisien itu bicaranya adalah biaya, ya, kemudian waktu, kan begitu ya. Itu harus bagus. Biaya apa ya? Biaya SDM, biaya sumber daya, bahan baku itu harus murah berarti. Kemudian waktunya harus pendek. Ini kan berarti kan input tuh, biaya dan waktu. Ya, biaya dan waktu. Nah, kemudian proses itu butuh metode. Metode apa nih yang paling bagus gitu ya.
Atau bisnis proses yang seperti apa yang keren, yang canggih, yang murah, yang mudah, tetapi menghasilkan output. Nah, berarti kan mutu nanti. Sehingga dari situ Bapak Ibu, kalau kita bisa simpulkan, sebetulnya peran dari manajerial itu apa? Ya, peran jadi manajer itu adalah, ya ini tanggung jawabnya adalah kepada hal ini Bapak Ibu. Bagaimana menjaga biaya supaya rendah, gimana caranya supaya mutu, berarti outputnya itu bagus, gimana biar waktu yang digunakan itu pendek, ya, kemudian bagaimana metode yang dilakukan atau proses yang dijalankan itu juga jitu hasilnya, artinya menghasilkan sesuatu yang bermutu itu. Nah, kalau disingkat ini kan jadinya menjadi BMWM, menjaga biaya, menjaga mutu, menjaga waktu, memperbaiki metode. Nah, kalau seandainya para manajer itu kemudian tidak punya skill, kompetensi, bagaimana kemudian mereka itu bisa menciptakan sebuah bisnis proses yang efektif dan efisien tadi, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya, biayanya ringan, mutunya bagus, waktunya singkat, metodenya canggih gitu ya. Canggih itu tidak selalu berbasis teknologi, tetapi metode ini menjadi lebih ringkas gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Itu kan sebetulnya ini sedikit melebar ke situ ya. Jadi kita harus paham bahwa keberadaan manajemen itu atau keberadaan para pemimpin itu tidak hanya tentang adanya sosok pemimpinnya, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi adanya ada perubahan bagi organisasi, ya, baik itu dari efektivitas ataupun efisiensi dari tujuan organisasi itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita objektifnya apa sih pemimpin itu dan mengapa butuh pemimpin? Nah, karena pemimpin itu bertanggung jawab untuk ini, Bapak Ibu. Makanya di situ kemudian ya kalau kita perhatikan kan ada klasifikasi manajer tuh. Ada top management, ada middle management, ada first line management. First line itu ya seperti supervisor lah Bapak Ibu. Jadi supervisor itu disebut dengan istilah first line management. Manager itu bisa juga disebut middle management. Nah, biasanya para direktur itu disebut sebagai top manager. Ini secara umum ya, artinya bisa saja namanya beda-beda. Atau kadang-kadang mungkin level manajemen itu hanya ada manajer langsung ke staff, ada juga. Ini kan tergantung size bisnisnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi klasifikasi manajer biasanya dibagi ke dalam 3 kelompok ini. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya tentu saja adalah masing-masing di level ini punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda, gitu ya. Misalnya top manajemen itu dia areanya adalah area policy, mengambil sebuah kebijakan-kebijakan. Dia tidak diatur oleh sebuah aturan-aturan tertentu. Justru dialah yang membuat aturan itu, membuat policy itu. Dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab strategis. Strategi pengambilan keputusan strategis. Keputusan investasi, menentukan visi misi, membuat rencana strategi perusahaan. Nah, ini semuanya adalah areanya top manager. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada lagi yang namanya middle manager. Nah, middle manager ini adalah membuat sistem dan prosedur Bapak Ibu, sistem dan standar yang tadi kita bahas. Sistem yang dan standar yang dengan sistem dan standar ini bisa mencapai target-target strategis, sekaligus juga menyusun taktiknya. Misalnya ya, kalau misalkan perusahaan policy top manager itu punya target profitnya harus sekian. Nah, profitnya sekian itu kan berarti kan rumus profit itu omset atau pendapatan gitu ya, dikurangi biaya. Kan gitu. Ini misalnya kita bicara profit. Nah, top manajemen menetapkan profit. Nah, menentukan profit sekian itu kan berdasarkan kepada analisa-analisa. Nah, kemudian nanti sementara profit itu areanya dari areanya omset dikurangi biaya. Maka yang jadi pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab kepada biaya itu dan siapa yang bertanggung jawab kepada omset itu. Omset tentu saja adalah
manajer marketing. Kalau biaya berarti semua yang terlibat dalam operation itu, baik itu marketing, baik itu SDM, manajer produksi, semuanya itu ikut terlibat dalam meminimalkan biaya. Maka taktiknya apa? Kan gitu ya. Itu letaknya middle management. Nah, kemudian ketika kita turun ke first line manager, para supervisor, ini tentu saja tugasnya dia adalah mengawasi operation, atau tanggung jawab dia adalah eksekusinya. Jadi bagaimana mengeksekusi operation. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi beda level, beda tugas, beda tanggung jawab. Dan tentu saja tools manajemennya beda. Ada di level tertentu top manager kompetensinya akan berbeda dengan bawahnya lagi. Ada level kompetensi yang berbeda. Nanti kita akan coba bahas kalau waktu kita mungkin masih longgar. Nah, Bapak Ibu, ini kurang lebih yang harus kita pahami ya. Maka kita lanjut Bapak Ibu. Dari tugas dan tanggung jawab itu jadi apa? Nah, ini kan mereka ini kan semuanya mengelola resources tadi, input tadi Bapak Ibu. Ya kan? Mengelola input, dan input itu ada cost yang dikorbankan, dan ini tidak boleh ditempati oleh sembarangan orang gitu. Bagaimana kita semakin besar organisasi, kalau kemudian para manajemen ini kemudian tidak diberikan sebuah kompetensi yang mumpuni, ini kan akan berdampak. Tadi berarti akan terkendala bagaimana efektivitas dan efisiensinya. Akan mempengaruhi BMWM-nya, biayanya akan jadi besar, mutunya tidak terjamin, waktunya menjadi molor, ya, metodenya menjadi berantakan. Nah, ini kan menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu sekalian pahami gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, lari nanti ke keterampilan. Keterampilan apa? Ya, keterampilan dasar manajerial tentu saja yang harus dimiliki. Nah, nanti kalau kita bicara keterampilan, kan biasanya kebagi dua tuh, ada soft skill, ada technical skills. Ya, kalau di levelnya first line manager, yang dia itu bicaranya operation dan execution, tentu saja dia butuh punya porsi technical skill yang lebih luas, karena dia langsung melihat bagaimana operation berjalan. Tetapi ingat, seorang manajer itu pasti butuh soft skill Bapak Ibu. Nah, ini yang beda kan? Yang beda, artinya ketika dulu dia diangkat jadi operator yang sukses, dia sebetulnya punya technical skill, bahkan 100% technical skills. Dia nggak pernah diajak diskusi, dia nggak pernah suruh mikir, pokoknya action aja gitu. Kecuali mungkin orang sales, lain lagi ceritanya. Tapi ketika dia jadi manajer, kan dia harus punya kemampuan memanage orang-orang Bapak Ibu. Memanage pekerjaan, ya, memanage pekerjaan dan memimpin orang-orang. Maka mau tidak mau ada soft skill, ada technical skills. Lari ke middle management, soft skill-nya harus lebih luas daripada technical skills-nya. Kalau ke top manager, lain lagi soft skill-nya maka mungkin sangat dominan dibandingkan dengan technical skills-nya. Ya, jadi dua-duanya penting, tetapi urgensinya relatif tergantung pada tingkatan manajer tersebut dalam organisasi, gitu ya. Ini mungkin saya yakin ilmu yang Bapak Ibu sekalian pahami. Nah, Bapak Ibu, terakhir mungkin ya, kita coba kalau begitu apa dong standar kompetensi yang harus dimiliki oleh manajemen. Kalau menurut kami Bapak Ibu, ya setidaknya kalau kita ingin meng-hire atau membangun kemampuan kepemimpinan itu, ya setidaknya ada 3 kompetensi besar yang harus diajarkan kepada para manajer dalam organisasi kita Bapak Ibu. Ya, pertama tentu saja adalah kompetensi perilaku. Yang kedua adalah kompetensi peran. Yang ketiga kompetensi fungsional. Kita coba ulas ya. Nah, kompetensi itu apa sih? Kalau kompetensi ini kan sebenarnya kombinasi dari ini, kalau di buku kuning udah atam nih ya, bicara kompetensi ini ada KSA. Ada knowledge, pengetahuan, ada skill, keterampilan, ada attitude. Response attitude itu yang diperlukan. Ini kompetensi ini tentu saja semua orang yang bergabung dalam organisasi kita itu pasti butuh kompetensi.
Kalau knowledge nanti di situ kata kuncinya adalah know why, tahu kenapa ini harus dilakukan. Kalau skill, know how, tahu bagaimana cara melakukannya. Attitude adalah bagaimana sikap atau respons ketika dia menghadapi situasi-situasi tertentu. Nah, ini bicara kompetensi, Bapak Ibu. Ya, jadi kompetensi itu ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, berarti sama dalam kompetensi perilaku, kompetensi peran, dan fungsional. Nah, dalam perilaku ini yang kemudian ketika dia menjalankan tugas itu dia harus bisa memisahkan antara dia sebagai pribadi dan dia sebagai seorang manajer. Inilah yang saya kemudian bilang harus punya kemampuan diri. Dia bisa memisahkan antara masalah dirinya dengan masalah pekerjaan. Dia harus bisa memisahkan antara hubungan kekerabatan dengan pekerjaan. Dia harus bisa memisahkan antara kepentingan-kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Nah, ini harus penting. Ini namanya kompetensi perilaku, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua yang juga penting, bahkan lebih penting dari kompetensi perilaku ini adalah kompetensi yang kaitannya dengan peran. Ini sebetulnya yang kemudian membutuhkan tools itu, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara dia mengelola diri? Bagaimana cara, ini ada 6 aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh dia. Mengelola diri sendiri, mengelola tim, mengelola tugas, task, ya, tugas tanggung jawabnya dia. Mengelola sumber daya, input tadi, Bapak Ibu. Mengelola sistem, ini mengelola proses, ya. Termasuk di dalamnya adalah mengelola informasi tentang reporting, bagaimana dia mendapatkan informasi dari bawahan atau dari lingkungan sekitar, bagaimana dia mengolahnya, kemudian dari informasi itu bisa sebagai ajang alat untuk pengambilan keputusan. Nah, ini kita bicara kompetensi peran. Tadi ada kompetensi individu, ya, kemudian kompetensi perilaku, maaf, yang kedua adalah kompetensi peran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kompetensi fungsional. Nah, kompetensi fungsional ini yang mungkin yang tadi yang kita sebut sebagai hard skill tadi, ini juga penting, ya. Nah, jadi misalnya kalau dia manajer finance, accounting, ya paling tidak dia tidak harus bisa membuat laporan keuangan, tapi dia bisa membaca laporan keuangan, gitu. Mungkin orang manajer marketing tidak harus tahu bagaimana cara melakukan sales. Kalau tahu ya itu bagus. Tetapi pekerjaan dia sebetulnya bukan tidak melakukan salesnya, tapi mengelola para sales itu, mengelola tim marketing itu, gitu ya. Dan supaya dia, kalau dia punya paham dengan kompetensi fungsionalnya, maka dia jadinya kan mudah untuk memastikan apakah orang-orang yang ada di bawahnya dia atau dalam timnya dia itu bekerja sesuai dengan fungsinya atau tidak. Di produksi juga sama, ya. Jadi kemudian di SDM juga sama, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, ini bicara kompetensi fungsional, ya. Nah, dari situ Bapak Ibu, maka berarti apa yang kemudian bisa kita tarik? Jadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu adalah kemampuan berpikirnya. Kan begitu ya. Jadi manajer itu berpikir sebagai pekerjaannya dia gitu. Mikir gitu. Ya. Kenapa mikir? Ya karena dia kan sebetulnya dituntut untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, membuat perencanaan kan. Ya, memecahkan masalah, berarti masalah itu apa sih? Sesuatu yang diinginkan tapi belum tercapai atau sesuatu yang melenceng dari tujuan, itu masalah. Bagaimana dia bisa melihat, membedakan antara masalah dengan gejala masalah. Ini penting Bapak Ibu. Misalnya gini, ada orang sakit kepala, kecenderungan menganggap itu masalah. Lantas kita beli produk merek tertentu, katakanlah Panadol gitu, atau Oskadon atau apa gitu ya. Nah, ini padahal belum tentu sakit kepala itu selesai dengan obat tersebut. Bisa jadi sakit kepala ini musiman, hanya di akhir bulan saja. Karena duitnya habis gitu. Jadi dikasih minum, dikasih tambahin koyo di kepalanya gitu ya. Itu nggak menyelesaikan masalah karena masalahnya nggak punya duit kan gitu. Jadi ini karena hanya gejala saja.
masalahnya bukan sakit kepalanya, tetapi nggak punya duitnya, itu masalah. Nah, ini harus punya kemampuan gitu. Mengambil keputusan, Bapak Ibu. Ya, pengambilan keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak faktor. Kemampuan menganalisa. Termasuk juga membuat perencanaan. Membuat perencanaan ini kan tidak hanya sebatas menyampaikan keinginan, tetapi harus ditarik dari fakta-fakta masa lalu, informasi-informasi masa lalu, kemudian kita kemudian disambungkan dengan keinginan-keinginan di masa depan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa membuat sebuah perencanaan, gitu ya. Jadi kemampuan berpikir ini juga penting. Makanya ini mungkin terakhir, Bapak Ibu, slide terakhir, ya. Jadi untuk sesi kita di malam hari ini ya. Jadi maka di situ kalau kita bicara tentang kemampuan berpikir, ya kemampuan berpikir itu setidaknya Bapak Ibu ada 4. Basic thinking, kemudian recall thinking, critical thinking, creative thinking. Kalau basic thinking, kemampuan dia mencerna saja, gitu ya, paham gitu pada saat itu. Kemudian recall thinking, ini berarti mengingat. Jadi nanti kalau ada recall, dia bisa, atau dia itu kata kuncinya adalah ingat dengan omongan kita atau siapapun, dan kemudian dia bisa menggunakan kemampuan berpikirnya dia untuk melakukan sesuatu. Itu recall thinking, gitu ya. Jadi misalnya hari ini diajarin melakukan kegiatan sales, minggu depan itu dia bisa praktekin. Nah, itu namanya karena ada recall thinking. Dia masih ingat proses-proses waktu training kemarin. Nah, kalau keterampilan dasar basic thinking, dia paham aja maksudnya, tapi ketika dia mencoba mengeksekusi, dia tidak tahu. Nah, 1 dan 2, Bapak Ibu, ini mungkin di level operator, oke, sampai di recall thinking ini. Tetapi ketika sudah masuk ke level manager, itu nggak bisa, Bapak Ibu. Seorang supervisor setidaknya punya kemampuan critical thinking, berpikir kritis. Kritis ini kan membandingkan sesuatu yang normal dengan yang nggak normal, yang seharusnya dengan yang kenyataannya. Nanti dari kritis itulah kemudian nanti, atau gini, dia kan punya pedoman, misalnya dalam bekerja itu ada SOP. Tugasnya supervisor kan memastikan bahwa orang-orang yang bekerja itu sesuai dengan prosedur, ada pembanding. Nah, kalau dia tidak kritis, SOP-nya A, tapi dia melakukan B, ya kemungkinan besar dibiarin aja gitu. Nah, ini berarti kan harus ada critical thinking, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, butuh yang namanya creative thinking. Ini biasanya di level-level manajer yang memang tingkat kebutuhan penyelesaian masalahnya itu tinggi. Ya. Tapi ini adalah level keempat, ini tidak boleh melewati level ketiga. Artinya seseorang itu tidak boleh hanya kreatif tapi nggak kritis. Gitu. Justru setelah kritis itu, dia cari cara, gimana caranya, ada nggak cara yang lebih bagus, ada nggak cara yang lebih hemat, ada nggak cara yang lebih murah, ada nggak metode yang lebih simple, ada nggak yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kan butuh creative thinking, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu ya untuk pembahasan kita di malam hari ini. Nanti mungkin kita akan coba sambung di pertemuan kita selanjutnya. Oke, dari Pak Sumantra ada pertanyaan ini. Bagaimana jika seorang manajer terpaksa ikut turun dalam proses advisor yang dalam proses pembelajaran atau pemula sehingga tidak maksimal dalam tugas manajerial? Apakah seorang manajer itu dianggap gagal atau bagian dari problem solving? Baik, Bapak Ibu. Jadi peran manajer, salah satu peran itu kan sebetulnya melakukan fungsi coaching. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baca di buku biru The 5.0 Leader, di situ saya sebutkan from acting to action, from actuating to coaching. Ya, ketika orang lain melakukan sesuatu, kita itu harus mensupport mereka dengan coaching. From controlling to coaching, sorry. Jadi tidak hanya sebatas mengontrol, menyalahkan orang, ini salah harusnya begitu, tetapi juga harus coaching, Pak. Jadi tidak salah ketika seorang manajer itu harus turun, tetapi yang jadi masalah adalah, atau salah ketika dia terus-menerus turun, tidak melakukan pemberdayaan. Makanya kalau Bapak baca lagi di buku The 5.0 Leader, saya sebutkan from evaluating to empowering.
target kita tuh sebetulnya tidak hanya mengevaluasi tapi memberdayakan. Ya, kita membantu dalam konteks memberdayakan, it's okay, tapi jangan terus-menerus dibantu, gitu ya. Dia harus empower, diberdayakan supaya dia juga menjadi next leader di perusahaan kita berikutnya. Begitu, Pak. Ya, jadi it's okay pada awal-awalnya kita juga memang, karena gini, seseorang tuh tidak bisa bekerja atau belajar dari sesuatu yang hanya sebatas dia lihat. Dia belajar kadang-kadang harus melalui apa yang dia alami atau apa yang dicontohkan oleh para manajernya gitu. Nah, itulah kenapa kita butuh technical skill yang tadi atau hard skill tadi supaya kita bisa nyontoh yang benar. Gitu. Meskipun tidak selalu harus begitu, Pak. Tetapi kalau memang terpaksa harus begitu, it's okay. Begitu ya, Pak Sumantra ya. Kurang lebihnya. Yang lain Bapak Ibu silakan, barangkali ada Pak Mukmin Lebak. Bagaimana menyampaikan ke manajer bahwa manajemen yang mereka anut old management? Ya, sebetulnya tidak salah juga Pak menggunakan old management itu, ya, selama itu memang yang dipimpin juga old juga, dan mungkin teknologinya juga masih teknologi old, it's okay. Tetapi yang repot adalah ketika dunia sudah berubah, yang dipimpin juga generasinya adalah generasi alpha atau zilenial misalnya, tapi gaya memimpin kita masih gaya komando. Nah, ini juga mungkin something wrong. Tidak harus disampaikan, Pak, dikasih buku aja. dikasih 5.0 leader ya. Kadang-kadang kalau kita yang menyampaikan itu mungkin dianggapnya jadi sok tahu, Pak. Gitu. Gunakan pihak ketiga boleh, Pak. Atau dikasih video rekamannya kelas kita juga boleh, Pak. Gitu. Kadang-kadang orang itu memang diingatkan, kecuali kalau kita ini atasan ya. Kalau atasan punya power atau punya bergen untuk mengubah bawahan. Tapi ketika posisi kita ada di bawah, mengingatkan atasan itu sulit, Pak. Gitu ya. Kecuali kalau atasan kita adalah lebih muda, itu biasanya mereka itu kan reverse learning, pembelajar, dan dia bisa belajar dan mengajari orang yang sama. Itu kalau anak sekarang bisa begitu. Saya belajar dari dia, saya ngajarin dia, dia juga ngajarin saya. Ya, gitu Pak ya, Pak Mukmin, Banten. Baik, Bapak Ibu. Yang lain silakan Bapak Ibu. Oke, ya nanti Bapak Ibu sedikit saya kasih bocoran, mungkin kelas kita akan sambung di Senin depan ya. Hari Senin besok kita akan lanjut ke HRM Talk lanjutan. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas Bapak Ibu nanti membahas terkait dengan tadi kita kan baru ngomongin tentang kemampuan berpikir. Nanti ada kemampuan manajemen dan lain sebagainya. Ini karena waktu kita terbatas ya. Jadi kalau kita habiskan sekarang kayaknya kurang seru gitu ya. Nah, kita akan coba lanjutkan di lain waktu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu barangkali. Kalau tidak ada berarti saya cukupkan ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita. Pak Irwansyah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Rian Matian. Selamat malam Pak. Iya, saya udah punya buku Bapak juga beberapa ini, cuman belum sempat ikut acaranya Bapak. Tapi bukunya selesai nggak Pak? Baca. Alhamdulillah Pak, saya udah sampai beli beberapa kali, saya bagikan ke beberapa owner saya juga. Mudah-mudahan dibaca begitu. Amin. Gini Pak Rian, sekaligus saya juga mohon izin barangkali karena di beberapa materi training saya di kantor, saya juga memang mengambil dari buku Leader Bapak. Ya. Gitu ya. Jadi izinnya saya sampaikan di sini, nanti takutnya saya ditagih di akhirat. Ditaginya pahalanya aja kok Pak. Amin, mudah-mudahan Pak ya. Saya meneruskan pekerjaan Bapak. Begini Pak Rian, jadi gini.
saya itu punya masalah. Kalau dikatakan masalah sebenarnya enggak sih, tantangan lah gitu ya. Ya. Tantangan yang saya hadapi itu karena sekarang saya bergabung di sebuah perusahaan keluarga, Pak Rian. Ya. Ya, yang mana owner saya itu memang bisa dibilang dia karena owner dia menguasai semuanya. Ya, jadi dan tapi satu yang paling dia nggak suka itu justru adalah manajemen sumber daya manusia. Gitu ya, meskipun kemudian merekrut saya untuk bantu di situ, tapi beliau selalu mengatakan saya nggak suka dengan sumber daya manusia. Jadi saya merasa ada kendala gitu untuk bagaimana cara mengajak beliau itu untuk memang ya katakanlah gini, karena saya pengalaman 28 tahun di mengelola sumber daya manusia di perusahaan. Ini menghadapi owner yang seperti ini saya juga lumayan agak ini juga karena semua keputusan memang datang dari beliau. Beda perusahaan asing dengan perusahaan keluarga kan beda sekali. Gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian jadi bagaimana trik kita untuk agar secara pelan-pelan barangkali owners ini mulai menyukai kerjaannya HR lah gitulah satu Pak Rian ya. Saya selalu bilang sebenarnya dalam meeting BOD, saya bilang Pak, business is it's about people, ya kan? Saya mengambil dari siapa lupa namanya saya malah. Jadi kita itu bukan sedang membangun bisnis, kita membangun orang karena orang-orang inilah yang nanti akan membangun bisnis Bapak, saya bilang. Ya, seperti itu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan sih pelan-pelan gitu ya. Tapi setiap kali mau saya ajak meeting, saya tuh nggak suka karena beliau tuh sukanya itu marketing, Pak. Ya, sales marketing itu jago banget. Itu sebabnya jabatan beliau pun adalah dirut, direktur sales, sales manager, Pak. Belum dibagi-bagi kerjaannya ke yang lain. Ya. Nah, ada sales manager tuh dia punya tim juga, Pak ya? Sebenarnya punya tim, Pak, gitu ya. Tapi dan itu tadi kalau timnya dia nggak achieve kan dia nggak ikut achieve juga, toh, Pak? Ya, itulah ya. Jadi itu satu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana mengatasi kan tadi di slide Bapak ada tuh slide nomor berapa ya, bahwa kita tidak boleh menyerahkan jabatan ke sembarang orang, ya kan? Nah, yang terjadi di tempat saya adalah untuk misalnya kita memilih beberapa pimpinan, misalnya untuk pimpinan cabang, misalnya nih seperti tahun ini kami buka cabang di Pekanbaru, nggak ada yang mau. Akhirnya dipilih dari hanya orang yang mau, yang meskipun menurut kami kemampuannya jauh sekali dari yang dibutuhkan. Nah itu, ya, itu kira-kira pendapat Marian gimana nih cara kita mengatasinya untuk hal yang seperti ini? Karena datangnya itu tadi menurut saya harus yang atasnya dulu nih saya benerin gitu, ya. Seperti itu Marian, terima kasih sebelumnya. Mengelola berapa orang Pak? Boleh tahu Pak? Sekitar 700-an Pak. 700 orang, tapi ownernya masih dalam tanda kutip belum sadar tentang bisnis adalah tentang orang, Pak ya? Betul, Pak. Tapi saya yakin Pak sebetulnya beliau itu tahu Pak SDM itu penting Pak. Kalau menurut saya, cuman mungkin karena tadi basicnya adalah basic sales, jadi gaya berbisnis itu gaya berbisnis dagang Pak. Ya, kalau dagang itu kan yang biasanya ciri dari bisnis ini kan mindset ya, pola kan orang itu berbisnis itu ada dua pola pikir, dua mindset besar, mindset dagang, mindset bisnis. Ada orang yang berbisnis itu tidak untuk ditinggalkan gitu. Nah, ada juga orang yang berbisnis itu untuk segera meninggalkan bisnisnya. Nah, ini biasanya bisnis owner tuh yang kedua, Pak. Jadi dia tidak ingin berlama-lama dalam sebuah bisnis dan dia ingin segera mencarikan orang untuk menggantikan posisi dia. Nah, yang gampang ini yang barusan yang saya sampaikan. Karena dia itu pasti akan mencari orang-orang pengganti dia yang kelak itu bisa membesarkan bisnisnya dia. Nah, ada orang yang karakteristiknya mungkin seperti atasan kita. Karena biasanya ini bisnis keluarga, tidak mau terlalu banyak orang yang kemudian mencampuri dan mungkin menganggap bisnis itu adalah anaknya dia. Gitu. Jadi tidak boleh lepas dari dia. Nah, ini yang memang yang sulit Bapak Ibu. Meskipun beliau itu saya yakin dengan 700 orang karyawan itu harusnya dia paham bahwa sebetulnya tidak mungkin bisnis itu bertumbuh dengan orang tersebut, dengan sejumlah tanpa ada orang tersebut. Makanya mereka meng-hire Bapak untuk mengelola SDM sebetulnya.
Kalau saya yakin Pak, ketika beliau itu memposisikan ada orang HRD untuk mengelola 700-an orang itu, ini berarti dia sebetulnya aslinya paham, tahu, dan dia cuma nggak mau tahu aja Pak, karena mungkin menganggap itu kan rumit, ribet gitulah gitu. Jadi udahlah mendingan cari orang pintar aja, orang yang lebih pintar dari saya untuk ngurusin itu. Satu, kalau saya optimisnya begitu Pak. Nah, kalau misalnya katakanlah kejadiannya ternyata, wah enggak kok, dia memang nggak menganggap orang itu penting, atau misalkan bahkan mungkin orang tepat itu aset penting, ini biasanya selalu butuh waktu Pak. Sekali lagi karakteristik owner itu dia kokoh, dia kuat, dia itu dominan. Itu pula yang membuat bisnisnya itu bertumbuh kan sebetulnya. Tapi saya yakin, tapi ini harusnya nggak boleh sampai terjadi ya. Suatu saat itu ada muncul lelah, dan kemudian mungkin ada ujian-ujian. Saya biasanya begini Pak, kalau ada melakukan pendampingan itu, ya saat ini saya punya satu klien yang sudah saya dampingi lebih dari 5 tahun Pak, fase pertumbuhannya. Tahun pertama saya dampingi itu, dia bilang tolong Pak Rian bantu saya untuk mengelola manajemen atau tim saya, maksudnya mengelola HRD gitu. Nah, kemudian saya amati ternyata masalah itu bukan ada di HRD-nya atau bukan ada di SDM-nya, tapi justru malah ada di leader, di manajer. Saya sampaikan ke dia, Bu, ini masalahnya sebetulnya bukan di tim, tapi mindset Ibu juga tentang bisnisnya harus diperbaiki gitu. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, dia business owner, bisnis keluarga, bertumbuh secara dalam tanda kutip kebetulan. Dia bilang enggak, masalahnya SDM saya, pokoknya Pak Rian bantu saya ngelola SDM gitu. Nah kemudian oke, saya ikutin aja, artinya saya ikutin, saya buatin sistem. Setelah sistemnya bagus, dia kemudian itu 2 tahun baru sadar Pak. Tahun ketiga dia bilang begini, oh iya benar ya, ternyata yang menyebabkan bisnis saya itu terhambat saya sendiri gitu Pak. Nah ini kadang-kadang orang itu tidak bisa kita ajari, tetapi justru malah ketika kita buktikan, kita lihat aja ternyata ada orang bagus dan lain sebagainya, ternyata yang bikin mentok tuh mereka sendiri. Kadang-kadang disitulah kemudian baru sadar, iya ya berarti yang harus dirubah tuh isi kepala saya gitu. Dan dia cukup lelah Pak, lelah karena ternyata misalnya situasi bisnis itu dia tidak, atau pertumbuhan itu kan menjadi melandai Pak. Nah ini biasanya memang butuh proses. Mudah-mudahan itu tidak terjadi Pak. Mudah-mudahan yang terjadi adalah dia sudah cukup paham tentang SDM, tapi mungkin tidak mau ikut terlibat terlalu jauh gitu loh Pak. Itu yang pertama Pak. Tadi yang kedua apa ya Pak Irwansyah ya? Nah itu tadi Pak, memilih orang untuk ditempatkan menjadi pimpinan itu karena yang lain kita pilih itu pada menolak Pak. Ya. Akhirnya yang ditunjuk itu hanya yang mau gitu. Nah kendalanya itu justru datang dari BOD ini. Karena BOD anak buahnya nggak ada yang mau dipindahkan. BOD-nya ini Pak, saya kendala saya di BOD-nya gitu. Ya, gitu. Nah pimpinan tertinggi saya tidak mau ikut terlibat di sana gitu. Padahal kan saya bilang, Bapak harusnya yang paling berperan sebagai owner gitu. Karena yang kita bicarakan. Kebetulan saya orang talent Pak. Ya. Meskipun spesialisasi saya sebenarnya di industrial relation, maaf tadi background saya ganti makanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi justru hambatan itu dari level manajemen yang saya hadapin. Saya juga memang baru bergabung gitu ya di perusahaan ini. Ya, alhamdulillah memang sebenarnya sudah mulai kelihatan perubahannya. Ya, apa namanya, dari segala sistem dan segala macam. Itu udah banyak lah yang diinginkan. Cuma itu tadi memang ya saya termasuk orang yang nggak sabaran sebenarnya. Ini begini aja kok nggak bisa sih, begitu aja kok lama banget begitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya itu masalahnya adalah kita bukan penentu kebijakan Pak ya. Kita ada di tengah Pak. Di tengah itu gemes gimana gitu Pak. Nah, gitu. Memang saya sendiri kalau paling sering ditanya tuh gimana ya menghadapi pimpinan saya tuh, saya sendiri bingung menjelaskannya bagaimana, karena pasti
saya pernah mengalami ada di posisi tengah itu kita gemas, tapi penentu kebijakan tuh tidak memutuskan sesuatu yang sifatnya strategis gitu loh Pak. Gitu. Ya begitulah Pak. Nah kalau misalkan tadi kasusnya bagaimana kalau yang mau ya mampu, yang mau itulah sepertinya di-upgrade Pak. Nggak masalah. Kan modal awalnya sebetulnya mau dulu. Ya, gitu. Ya mau kemudian dikasih skill, kan harusnya kan dia perform tuh Pak. Betul Pak. Nah, performnya bagus ya itu kan sebenarnya nanti bisa jadi kayak semacam, kadang-kadang owner tuh butuh bukti Pak. Butuh bukti gitu ya. Dulu misalnya begini, saya bilang mana duluan nih, gaji dulu apa kinerja dulu? Kalau owner milikinya kinerja dulu nanti gaji. Kalau saya bilang gaji dulu tetapkan, baru kalau gajinya sudah standar, kita mau bikin standar mereka tuh gampang, minta ini itu tuh gampang. Ya. Kemudian kan sulit tuh, akhirnya lobby teman-teman pengen naik gaji nggak? Ya pengen dong Pak, kita udah lama di sini naiknya gini terus gitu. Saya bilang gini, yuk owner itu nggak mau ngasih ke kita bagus kalau kemudian kalau kita itu tidak menunjukkan kinerja. Kita perbaiki bareng-bareng yuk. Nanti kalau ternyata nggak ngasih gimana? Ya udah turunin lagi kinerjanya. Saya bilang begitu, teman-teman. Itu ternyata betul Pak direalisasikan. Saya bilang Bu, boleh nggak kalau misalkan seandainya mereka bisa achieve sekian, gitu Bu atau Pak waktu saya masih di HRD, achieve sekian, Ibu punya target apa? Nanti saya akan ajak mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan supaya sampai tujuan, tapi Ibu bisa nggak naikin gaji sekian persen dari yang saat ini ada. Oh ya boleh, nggak masalah Pak gitu. Toh dengan hitung-hitungan tuh dia nggak rugi gitu. Akhirnya dibuktikan sama teman-teman dan terbukti itu kan Bu, saya bilang ini sebetulnya bisa mereka itu. Coba gimana caranya supaya mereka itu bertahan, kalau mereka dikasih lebih tinggi lagi itu malah mereka bisa lagi. Jaminannya saya bilang kayak gitu. Oh ya oke Pak, nah, gitu Pak. Jadi kadang-kadang memang melobi semua tim itu lebih gampang daripada melobi satu owner, Pak. Betul Pak. Ya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak Irwansyah. Ya, ini harusnya sama-sama. Bapak nih yang sharing nih. Tapi itu adalah fenomena-fenomena Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk hari ini. Saya sedikit umumkan Bapak Ibu, ada titipan pengumuman dari teman-teman panitia. Ya, ada kelas tadi Bapak Ibu LEAP ya, Leadership Empowerment and Advanced Management Program. Ini sebuah kelas yang menambah skill leadership dan manajerial Bapak Ibu. Ya, Leadership Empowerment ini singkatan ya, and Advanced Management Program. Jadi kita ini sudah kurang lebih mungkin di beberapa bulan terakhir ini kita merancang sebuah program dan ini sudah diselenggarakan secara in-house di beberapa perusahaan Bapak Ibu. Dan hasilnya alhamdulillah cukup bagus. Ya, tadi mungkin Bapak Ibu sekalian di awal juga melihat beberapa testimoni peserta LEAP in-house. Nah, kita mencoba untuk menawarkan ini secara public training Bapak Ibu dengan konsep menginap ya. Jadi 2 hari 1 malam. Ini untuk siapa? Untuk seluruh level manajemen. Utamanya Bapak Ibu mereka yang mungkin entry level manager atau supervisor dan middle management. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian mungkin business owner yang belum menguasai tools manajerial atau bahkan mungkin kita punya anak buah atau punya tim yang kemudian perlu di-upgrade kemampuan manajerialnya, bisa untuk mengikutkan ke acara tersebut Bapak Ibu. Ya, acaranya tanggal 24 sampai 25 Agustus 2022. Nah, seperti apa keseruannya mungkin saya coba perlihatkan ininya ya, apanya teasernya. Untuk pelatihan 2 hari ini sangat mengasyikan karena banyak ilmu yang kami dapatkan, membentuk kepemimpinan kami, terutama saya, untuk bagaimana cara memimpin, kemudian bagaimana cara menghandle setiap masalah yang ada. Teman-teman yang baru di manajerial, yang middle leader maupun yang first line manager, saya kira meeting 2 hari ini, pertemuan pelatihan 2 hari ini sangat bermanfaat. Jadi teman-teman bisa
kira-kira mendeteksi antara gejala dengan sakit, antara bagaimana berhadapan dengan anak buahnya, teman-teman di bawah koordinasinya, bagaimana harus bersikap. Saya kira sudah ada sedikit banyak pegangan ya. Ya, itu mungkin salah satu dari sekian fase yang diselenggarakan Bapak Ibu. Jadi memang kelas ini berbeda dengan HRM ya. Kemarin ada yang tanya apa sih bedanya dengan HRM. Kalau HRM itu lebih serius Bapak Ibu karena membahas sistem tata kelola SDM. Kalau ini tuh formatnya sebetulnya experiential learning. Jadi dibuat dalam sebuah konsep fun game dengan menu ini Bapak Ibu ya. Mengelola diri, mengelola tim, mengelola sistem, mengelola tugas. Jadi tools-toolsnya yang detail itu diajarkan di situ semua. Bagaimana mengelola diri, mengelola tim, mengelola sistem, mengelola tugas. Outputnya sebetulnya mereka punya kompetensi untuk bisa meningkatkan produktivitas. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan kalau ingin dapat informasi lebih detail mungkin bisa berkunjung ke www.supersonality.com/lab. Ya, di situ nanti insya Allah ada penjelasannya. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini mungkin saya coba sedikit tunjukkan ininya ya, apa namanya, isi dari websitenya, nanti bisa berkunjung sendiri Bapak Ibu. Ini, nah yang menarik sebetulnya ini konsep baru karena konsepnya ini menginap Bapak Ibu di agak ada suasana glamping begitu. Ini kalau nggak salah di bawah ini ada ininya, ada gambar tempatnya ya. Ini menarik ya tempatnya. Sebentar. Nah ini Bapak Ibu, lokasi acaranya kita ambil tempat di Kaliurang, Jogja atas ya, di kaki Gunung Merapi. Jadi insya Allah tempatnya di sini. Jadi konsepnya adalah experiential learning. Jadi tidak terlalu banyak penyampaian materi, jadi materi itu disampaikan dalam bentuk games dan kemudian mempraktekkan beberapa tools manajemen gitu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya untuk hari ini. Sampai ketemu nanti di hari Senin kita akan lanjutkan ke materi lanjutan dari pertemuan kita kali ini. Kalau tadi kita baru membahas sampai kepada kemampuan berpikir. Nah, besok kita akan lanjutkan kemampuan manajerial dan bagaimana cara kita menjadi manajer yang efektif, gitu ya. Bagaimana menjadi manajer yang efektif. Saya kira itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk berdiskusi, sharing, menyampaikan pendapat, bertanya juga. Sampai ketemu di hari Senin depan. Sukses selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rian. Terima kasih Kak Rian.